Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Mirzam. Pak Mirzam, 2 tahun belakangan ini banyak sekali istilah peristiwa yang bersumber dari Gunung Merapi gitu kan. Ini tanda-tanda apa? Apakah dia memiliki sebuah semacam tren atau kemudian frekuensinya bisa dibaca sehingga kita bisa melakukan mitigasi dan memprediksi atau melakukan upaya preventif sebenarnya? Iya, Mas Doni dan pemirsa Nusantara TV ini menarik pertanyaannya. Kenapa banyak gunung api kemudian akhir-akhir ini meletus bersamaan? Saya kasih analog mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah gitu ya. Bahwa setiap gunung api itu mempunyai siklus letusan jangka pendek dan jangka panjang tertentu, gitu ya. Jadi bayangkan misalkan ada gunung api yang meletus setiap 5 tahun sekali, ada yang meletus 10 tahun, ada yang meletus 20, 40, 100 tahun. Akibatnya pada waktu tertentu gunung api tersebut akan memiliki irisan waktu yang sama. Hmm. Jadi kalau 5, 10, 20, 50, dan 100 meletus bersama-sama, pada 100 tahun itu dia akan meletus berbarengan. Itu adalah akibatnya kalau kemudian pada waktu yang bersamaan. Jadi bisa dikatakan ada semacam siklus 100 tahunan begitu, Pak? Bukan siklus 100 tahunan, tetapi interval waktunya kemudian bisa beririsan satu sama lain. Itu irisannya ya, oke. Itu ada irisannya. Tetapi ada penyebab lain gitu yang kemudian bisa memicu gunung api itu aktif meletus bersama-sama. Ternyata bahwa perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini itu ternyata sudah diriset. Ternyata bisa menyebabkan perubahan hujan yang sangat ekstrim sekali. Ya. Bisa menyebabkan pencairan es secara tiba-tiba. Nah, gunung api itu mempunyai penyebab meletus salah satunya dari luar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Bisa hujan yang lebat, hilangnya es di atas gunung api yang masih aktif, itu pun bisa men-trigger kemudian gunung api yang dalam keadaan kritikal untuk meletus. Mas Doni bisa membayangkan, kita punya di meja punya minuman bersoda yang botolnya itu yang semuanya sudah kita guncang-guncangkan. Kemudian botolnya itu sebagai tutupnya itu adalah sebagai salju yang di atasnya tiba-tiba kita buka secara bersamaan. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar itu akan terjadi erupsi, semuanya akan keluar. Itu adalah contoh kalau esnya kemudian kita hilangkan. Kalau tutup botol itu kita ibaratkan sebagai es. Bagaimana dengan hujan? Sama. Hujan pun kadang-kadang bisa mengurangi beban penutup yang ada di permukaan atau di kerucut gunung api. Jadi kalau gunung api itu dalam keadaan stabil ditutupi oleh beban tertentu, kemudian hujan besar itu menggerus, ya, menghasilkan lahar dingin katakan gitu ya, yang bisa menyebabkan seperti di Marapi atau di Semeru, itu bisa mengurangi beban secara tiba-tiba. Itu pun bisa terjadi erupsi. Jadi kadang-kadang ada keterkaitan antara fenomena alam dengan fenomena alam lainnya yang bisa menyebabkan kemudian gunung api meletus. Jadi saya bisa tarik kesimpulan dua hal. Bahwa proses gunung api itu terjadi ada yang sifatnya siklus. Nah, ketika siklusnya itu terjadi bersamaan, maka pada waktu tersebut jumlah gunung api yang meletus bisa meningkat secara signifikan. Atau perubahan iklim yang terjadi secara ekstrim merubah kestabilan itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan gunung api meletus yang faktornya terjadi dari eksternal. Ya. Bahkan cuaca ekstrim itu bisa menyebabkan terjadinya gempa. Mas bisa membayangkan, pada waktu musim hujan, air yang masuk ke dalam pori-pori itu menjaga kestabilan batuan. Begitu airnya hilang karena musim kemarau atau airnya berubah menjadi es, maka ketekanan pori di batuan itu berubah. Gempa bisa terjadi. Terus apa hubungannya dengan gunung api meletus? Kita bisa membayangkan di atas meja kita ada minuman, kemudian mejanya kita goncang-goncangkan. Jadi penyebabnya tidak langsung, airnya hilang dulu menyebabkan gempa, gempa itu kemudian menyebabkan gunung api meletus. Ya. Nah ini kemudian harus kita lihat, tapi dalam 1-2 tahun terakhir itu banyak riset yang mengarah ke sana. Jadi tidak hanya siklus yang kebetulan sama, tapi faktor eksternal tadi bertanggung jawab terhadap banyaknya letusan akhir-akhir ini. Apakah kita sekarang sedang berada di masa irisan itu atau belum puncaknya, Pak Mirzam? Tadi kita juga sempat melihat tadi dibahas tentang namanya busur gunung api. Ya. Busur gunung api itu maknanya ketika gunung api itu berada pada busur yang sama, artinya plate tektonik yang berinteraksi harus sama. Tetapi ketika busurnya beda, kenapa gunung api bisa meletus bersama? Di Indonesia ada 4 busur gunung api. Busur Sunda, Busur Banda, Halmahera, dan Celebes Sangihe. Ya. Sekarang kita, kenapa Merapi sama Semeru bisa meletus bersamaan? Oh, karena satu busur yang sama. Artinya busur itu kita ibaratkan sebagai event organizer. Kenapa saya sama Pak Hendra, sama Pak Surono, sama Mas Doni bisa makan bersama? Ya karena kita sekarang sedang kondangan. Iya. Tetapi saya di Bandung, Pak Hendra sekarang di Bukit Tinggi, Pak Rono sama Mas Doni lagi di Jakarta. Kenapa bisa makan bareng? Ya pas waktunya sama. Jadi api berbeda busur bisa meletus bersamaan karena pas waktu datangnya sama.
Iya. Tapi kalau berada di dalam busur yang sama, itu karena ada event organizer yang sama. Oke, Gitu ya, kira-kira. menarik sekali, Pak Surono. Ya. Ketika Gunung Merapi meletus, diikuti juga dengan dalam tanda petik bahasa masyarakat sederhana bencana dampak susulan. Iya. Ya, macam-macam Iya. inilah ikutannya lah, bencana Iya. ikutannya. Nah, artinya itu kan sudah menjadi bagian Iya. yang harusnya sudah bisa diprediksi dan masyarakat pun juga sudah tahu seharusnya bersikap seperti apa kan, Pak? Jadi sebetulnya kan letusan gunung api itu bisa menjadi collateral hazard ya. Pada saat terjadi letusan itu ada bahaya langsung. Itu dengan awan panas dan sebagainya yang terjadi Desember 2023 kan. Ada 20 orang meninggal dunia. Itu direct ya, Langsung ya. dampak langsung ya. Nah ini biasanya waktunya itu nggak panjang ini. 1 minggu, mungkin beberapa hari ya. Tetapi begitu material letusan yang ada di puncak Merapi itu terkena hujan lebat di atas puncak Merapi, maka air hujan bercampur dengan material letusan Gunung Merapi bisa turun mengikuti lereng, masuk ke alur lembah. Ya sungai-sungai yang dibikin sejak dulu oleh si Merapi ini, dia akan masuk ke sana, tidak ngejar-ngejar orang yang sentimen, oh kamu nggak bagi ini kan dana bencana, nggak seperti itu. Dia akan jujur, alam ini jujur. Dia menyiapkan jalannya sendiri. Iya, dia udah nyiapkan jalan sendiri, makanya jangan di situ. Aku mau lewat. Suatu saat ini jalan saya, aku pasti akan lewat sini. Tinggal yang nggak tahu kapan. Nyincir aja. Kalau memang nggak bisa mitigasinya. Artinya selama ini harusnya kan pembangunan berwawasan lingkungan. Makanya itu hanya lipstick aja ya. Iya, ini secondary hazardnya kan lahar hujan itu. Makanya dulu saya dalam posisi Pak Indra, sebelum tahun 2010 saya selesaikan seluruh peta rawan bencana letusan gunung api dan longsor. Saya bercita-cita. Ya kan, saya bercita-cita pemerintah daerah dalam menata ruangnya itu menggunakan data dasar, ya kan? Kawasan rawan bencana gunung api kalau memang ada gunung apinya, kawasan zona kerentanan gerakan tanah kalau di situ ada banyak longsornya, itu sebagai data dasar. Paling tidak, kalau memang tidak ada pilihan lain, dia harus ada solusi bagaimana mengurangi risiko itu. Apa itu? Dengan cara? Dengan cara mendidik masyarakatnya, dengan sistem warning yang berwawasan masyarakat. Bagi contoh kadang-kadang kan seperti Desember 2023, kok ini meletus tiba-tiba, ya kan? Saya nggak begitu senang dikatakan vulkanologi kerjanya ngapa? Dulu kantor saya itu, loh warning itu sudah ada, status itu waspada, radius 3 km nggak boleh masuk. Status itu dari normal, waspada, siaga awas itu bukan untuk meramalkan kapan dan jam berapa serta berapa intensitas akan terjadi letusan. Tetapi status itu hak gunung api untuk beraktivitas. Juga hak masyarakat untuk mengetahui aktivitas gunung api dan harus bagaimana dia bertindak supaya living harmony with volcano. Dan masyarakat pun tahu status itu ya. Tiba-tiba orang nongkrong di sana. Makanya saya tanya ke teman-teman Anda wartawan, apakah ada yang meninggal di luar radius 3 km? Nggak ada, Mbak. Adanya di bawah kurang dari 1 km di bawah dari puncak gunung. No comment saya. Nanti disalahkan saya. Kalau saya sebut dia tidak membaca waktu dia mau naik. Anda mau pergi ke suatu tempat, ya kan tanya, di sana seperti apa? Cuacanya seperti apa? Bisa nggak saya pakai kaos? Oh nggak bisa, saya harus pakai jaket tebal dan sebagainya. Itu sudah menyiapkan diri. Apalagi naik ke puncak gunung. Itu bukan jalan-jalan biasa seperti di mall. Mental ini dan itu harus nyambung. Berarti gitu. yang bandel siapa? Nah, saya tidak akan ngomong itu kan. Nanti salah lagi saya. Kan? Nah, kalau begini kondisinya, saya bisa membayangkan tugasnya Pak Hendra ya, penerus Anda Pak Surono. Ini makin kesini makin berat. Pak Hendra, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh PVMBG saat ini? Ya, ketika nanti kemudian terjadi siklus atau mungkin pertemuan atau puncaknya banyak gunung Merapi yang akan meletus di negeri kita ini, PVMBG sebenarnya lebih butuh dukungan apa dulu nih? Yang pertama, regulasi kebijakan kah, dukungan anggaran kah, SDM, infrastruktur, atau apa kira-kira Pak Hendra? Ya, boleh di-unmute dulu Pak. Pak Hendra masih termute, Pak.
Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, sudah. Ya, ini memang saat ini sedang beberapa waktu terakhir lah menjadi bahan diskusi di Badan Geologi KSDM ini terkait peta-peta yang disampaikan tadi Pak Surono. Kita sudah maju Pak Surono, jadi peta-peta KRB ini sudah seluruh Indonesia, semua matra bencana. Bisa dicek di portal mitigasi bencana geologi atau portal MBG, itu semua peta sudah kita kirim secara fisik lagi, tapi bisa diunduh dalam berbentuk format digital yang setiap saat bisa KL memanfaatkannya untuk tumpang tindih peta, terutama untuk perencanaan dan mitigasi ya. Nah, kemudian kita melangkah lagi nih, memang dalam hal ini sekarang ini kita kembangkan ke dalam bentuk notif ya, early warning nih. Ini yang menjadi isu hangat di rakor kemarin. Dari BMKG memang menyadari bahwa early warning seperti hujan ini tidak langsung berdampak early warning untuk masyarakat mengungsi. Nah, ini yang kita coba rumuskan bagaimana operasionalnya seperti itu. Itu yang antar KL mendiskusikan, PUPR akan berencana misalkan dalam hal Marapi ini membuat cekdam ya, cekdam rencananya sampai puluhan ini di sekitar Merapi, kemudian juga monitoring sungainya dan lain-lain ya. Itu hal-hal yang baru kita akan laksanakan ke depannya. Ya. Pak Hendra, lembaga Anda ini kan ada dua nomenklatur utama ya, saya baca ya, vulkanologi sama mitigasi bencana. Ini prioritas yang mana nih dalam kondisi sekarang ini? Vulkanologinya sendiri atau urusan mitigasi bencananya, Pak? Mitigasinya ya, itu Pak Surono dari dulu itu sudah menekankan bahwa bukan masalah sains itu tidak penting ya, sainsnya penting ya, penelitian penting, tapi nyawa manusia, keselamatan manusia itu adalah yang utama. Iya. Kementerian juga sama, jadi pastikan dari kementerian ini memang melayani masyarakat agar aman ya dan selamat. Ya, kalau kata Pak Surono, kalau mau aman dan selamat ya harus menghormati tuan rumah, ya kan? Oke, saya ke Pak Mirzam lagi. Pak Mirzam, ini sekaligus closing statement dari Anda, kira-kira untuk langkah paling efektif dan efisien yang bisa dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dan edukasi kepada warga yang paling mudah itu bagaimana menerjemahkan pesan-pesan teknis yang tadi disampaikan itu agar masyarakat lebih memahami secara sederhana dan melakukan aksi atau mungkin upaya preventif secara mandiri. Gimana Pak Mirzam? Iya, Mas Doni dan pemirsa, ini adalah PR kita bersama gitu. Bagaimana memastikan informasi tentang gunung apian yang sudah di-create dan dibuat oleh PVMBG sedemikian rupa itu sampai dengan satu, pada waktu yang tepat, kemudian dengan cara yang tepat, dan mereka kemudian bisa memahami gitu. Yeah. Jadi informasi bisa jadi sampai ke sana gitu, tapi kemudian akses internet tidak ada gitu ya. Bisa jadi sampai ke sana tapi bahasanya tidak dipahami karena ada beberapa orang daerah yang memang tidak ngerti apa artinya gunung api berwarna merah, hijau dan kuning. Mereka pun kadang-kadang tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, kita dari pengalaman kejadian ratusan-ratusan sudah lampau bahwa Indonesia tuh unik gitu ya. Kita masih memegang kental kearifan lokal, membaca tanda-tanda alam termasuk siapa yang berbicara gitu. Kasus 2010 boleh ditanya ke Pak Rono, Pak Hendra pun saya pikir sepakat. Mereka itu ternyata sebagian besar kepercayaan lebih besar percaya kepada kuncen gitu ya, daripada kemudian semua yang mengamati gunung api. Artinya komponen-komponen tadi gitu ya mempelajari kita ke sekarang ini ke sini bahwa banyak hal harus terlibat. Kita harus NIN, kemudian collaboration pentahelix, semua orang-orang yang pada bidangnya berkontribusi sedemikian rupa untuk memastikan tadi tiga hal. Berita tentang ancaman gunung api itu sampai pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat, kemudian bisa dipahami oleh mereka dan juga bahasa. Oke, ya baik Pak Surono, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita dalam hal ini? Pertama, saya selalu dulu ya, saya bilang ke ahli saya, ya kan, pada saat ke gunung api dan ketemu masyarakat, ya kan, ilmu Anda hebat, tetapi pesan saya, hormatilah kearifan lokal. Kalau Anda tidak akan menghormati kearifan lokal, apapun ilmu yang Anda terapkan gagal sudah pasti berhasil kebetulan, ya kan. Dan subjek mitigasi bencana adalah masyarakatnya, ya kan. Bukan pejabatnya, bukan gunung apinya. Gunung apinya ada orang, nggak ada orang,
Apalagi gunung Terpakan api, gunung secara api alami Indonesia, ya. dia meletus karena gunung api muda, dia harus membangun tubuhnya ya. Iya, ya kan? iya. Dan Nggak peduli siapa yang jadi pejabat, siapa jadi gubernur pejabat, atau presiden gubernur, ya. Siapa? Oke. Siapapun. Sama dengan yang di Semeru, itu besuk-besuk yang kemarin besuk Kobokan yang baru Iya, direlokasikan. Saya udah bilang ke Gubernur Imam Utomo, ke Pak Dekarwo, ini hati-hati masyarakat tinggal di besuk-besuk, karena yang besuk itu yang bikin lahar hujan. Sama dengan sungai-sungai yang ada di bawah di sekitar Gunung Merapi, ya kan? Dia itu sudah dibikinkan untuk siapa Gunung Api itu membuat? Untuk masyarakatnya. Tuh saya kasih air jernih, ya kan? Boleh dikatakan sekarang air yang di kemasan itu air gunung dari gunung api loh. Iya, Karena iya. udah disaring betul kan. Iya, tapi Pak Rono ada satu yang menarik. Kalau kita belajar dari kearifan lokal, saya setuju. Iya, iya. Tapi kalau di Semeru itu, ya, Iya. di Lumajang kan ada dibangun sebuah dam ya atau bendungan ya. Hati-hati. Saya begini, itu ada sabodam dan sebagainya. This is my experience. Ya. Oke, Anda akan tahan ya kan. Jangan masuk semua endapan gunung api, pasir dan sebagainya. Tahu nggak mengendap? Dia akan mengungkit gunung itu semakin curam. Oh. Begitu dia semakin curam, ya kan? Kecepatan lahar hujan akan semakin tinggi. Oh. Volumenya nggak boleh banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak lah. Dengan volume kecil, ini yang campur dengan air hujan itu material berat. Berat jenisnya tinggi, kayak semen, andukan semen. Iya, iya. Dia menghajar ke bawah. Bisa lebih parah Menggerus dampaknya dong, ya. dasarnya, menggerus sampingnya, Iya. membawa temennya banyak-banyak. Jangankan lagi kerikil, bongkar batu pun dia akan bawa. Berarti harusnya nggak dibangun dam itu dong. Kontroversi, nanti saya dimarahin. Ya, Hah? ini kan saya This is bertanya, project, saya Mas. bertanya, This saya is mewakili project, Mas. penonton. This is project, Mas. Ya itu tadi saya bilang ke Pak Hendra juga, kalau bagi-bagi kerjaan ya susah, bagi-bagi This is project, project. jadi kan. Ayo kita bahas. Nah, Bapak Gitu. nggak sampaikan kepada teman-teman di sana? Oh, di saya Jakarta? memang saya banyak disenangi, nggak juga. Ya, tapi kan harus tetap menyatakan yang benar. Saya bilang katakan, alam itu jujur. Mari kita hadapi dengan secara jujur. Ya. Sekalipun kejujuran itu kadang-kadang pahit, Hmm. tetapi harus kita katakan. Ya, daripada- Saya boleh salah, Ya. tapi yang tidak boleh dilakukan oleh saya adalah kebohongan. Ya. That is all. Jadi tadi yang Anda sampaikan itu adalah kebenaran ya. Yang saya lihat secara experience. Karena pernah kejadian itu di satu gunung, saya nggak mengungkapkan. Nanti ribut. Ya. Ya, nanti kita atur di episode yang lain aja, Pak. Ya, yang Khusus lain aja. bahas soal itu. Khusus aja. Baik, terima kasih Pak Surono, Pak Hendra, dan Pak Mirzam. Terima kasih sudah bersama Pak Hendra, Pak kami. Mirzam. Salam sehat buat Sehat selalu, Anda semua. sukses ya. Ya, Oke. baik. Dan Oke. pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh pertama dari NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, kami masih segera kembali untuk melanjutkan dialog dengan topik yang berbeda. Tetap bersama kami.